Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Empers, welcome back to MP Karir Talks Season 2. Di mana pada episode sebelumnya kita telah membahas nih bagaimana cara untuk produktif selama menjalani masa kuliah. Dan juga kita telah membahas bagaimana lulusan manajemen pendidikan dapat berkarir di bidang entrepreneur. Nah, pada episode kali ini kita bakal membahas nih bagaimana cara kita untuk mencapai target kita. Bagaimana cara untuk men-set goals kita. Dan bagaimana cara kita untuk dapat konsisten untuk menjalani kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, kalau kalian penasaran, yuk tonton videonya. Oke, Empers, sebelumnya perkenalkan nama gue Abrar Askia Ahmad. Gue dari EP 2021. Pada kali ini gue gak sendirian dong. Pastinya gue bakal ditemani sama narasumber yang kece-kece. Dan mungkin teman-teman semua udah pada kenal nih. Karena di episode sebelumnya udah jadi pembicara juga nih di MP Karir Talks Season 2 ini. Oke, langsung aja ke pembicara pertama, ada Kak Wisal dari Manajemen Pendidikan 2011. Halo Kak Wisal. Halo Empers, halo Ibrar. Oke, lanjut ke pembicara kedua, ada Kak Ananda Agustin. Halo Kak Agustin. Halo Empers, halo Abrar. Oke, kita udah bersama kedua pembicara kita. Mungkin bisa nih langsung aja kali ya kita nanya-nanya nih ke kakak-kakak kita yang sangat hebat-hebat tentunya. Oke, Empers, for your information, sebelumnya gue mau ngenalin lagi nih kakak-kakaknya. Kan kalau Kak Wisal kemarin udah ngebahas tentang bagaimana menjadi entrepreneur, dan juga Kak Agustin sekarang kemarin membahas mengenai bagaimana cara produktif selama kuliah. Nah, pada kali ini kita akan bakal membahas nih sedikit-sedikit tentang bagaimana cara kita untuk men-set goals dan bagaimana cara kita untuk menjadi konsisten. Oke, kita ke pertanyaan pertama aja kali ya nih kakak-kakak. Boleh langsung. Boleh. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama nih, bagaimana sih Kak cara-cara dari kakak nih, cara untuk konsisten dan juga mencapai target apa yang kita inginkan sama menjalani kegiatan maupun perkuliahan. Nah, mungkin bisa dari Kak Wisal dulu ya. Mungkin dari Agustin dulu boleh kali ya, yang masih fresh kayaknya. Kalau gua kan kayaknya udah tua banget kayaknya. Oke, boleh mungkin Kak Agustin dulu kali ya. Oke, kalau ngomongin perihal konsisten atau tidaknya seseorang itu kan pasti orang ada masanya capek gak sih? Kayak mungkin nih orang-orang atau mungkin kita semua pasti pengen dong jadi orang yang konsisten. Apalagi kalau misalkan konsisten dalam hal atau goals yang emang dari awal tuh udah kita pengen banget gitu loh. Jadi kayak ketika lu dapet pengen sesuatu pasti kan lu kejar-kejar kan awalnya. Cuman kan mungkin nanti di tengah jalan lu ngalamin titik jenuh di mana justru malah bikin lu jadi nggak konsisten lagi akan hal tersebut kayak gitu kan. Nah, jadinya kalau menurut gue personally, gimana caranya gue ngatur diri gue untuk terus konsisten adalah ngerasain aja kalau diri gue tuh juga manusia. Jadi kalau misalkan gue capek, gue ngerasa kayak lagi ada di tahap yang emang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain nih dalam tanda kutip, ya udah gue cuman butuh istirahat aja gitu. Jadi jangan sampai segala masalah atau segala sesuatu yang nantinya ngeganggu gue gitu, entah itu pikiran, mental, atau yang mengganggu aktivitas gue nantinya, itu tuh malah jadi bumerang untuk jangka panjang gue dalam hal konsisten akan baik itu organisasi, perkuliahan, dan pekerjaan gue nantinya. Jadi kalau misalkan gue lagi ngerasain capek atau ngerasain jenuh akan hal atau sesuatu yang lagi gue kerjain, tentunya gue bakalan ngerasain capek itu sih dengan cara istirahat. Orang kan istirahatnya pasti beda-beda dong. Kayak misalkan mungkin dengan makan makanan enak aja tuh dia udah kayak ngerasa senang dan mungkin moodnya bakalan balik lagi gitu. Terus ada juga yang emang harus spend time banyak banget buat jalan-jalan atau mungkin sekedar buat liburan, ngobrol sama orang-orang di luar gitu. Nah, kalau gue sendiri pun ada trik dan tipsnya untuk gimana sih caranya bikin kita jadi konsisten lagi seperti awal kita dapetin sesuatu gitu. Jadi kita ngerasain aja kalau misalkan kita tuh lagi capek, tapi gue karena gue bukan orang yang ekstrovert amat gitu. Jadi kayak misalkan gue lagi capek, ya gue cuman butuh di rumah aja diem, ngasingin diri, bener-bener gak ngomong sama siapa-siapa karena silent treatment itu gak selamanya buruk kok. Jadi kayak gue cuman butuh ngobrol atau me time sama diri gue sendiri. Gue ngerasain kalau misalkan sejauh mana pencapaian gue sampai saat ini gitu. Itu cukup cuman dengan mempelajari diri sendiri, me time, bersyukur. Terus ya udah mungkin nonton film yang disukain dan selain sebagainya. Itu kalau itu yang gue lakuin. Kalau misalkan gue ngerasa
gue udah mulai bosen nih gitu, kayak gitu. Terus gue mulai udah ngerasa gue udah nggak profesional nih, baik dalam organisasi gue, kuliah dan kerjaan gitu. Jadi gue benar-benar bikin sebuah treatment untuk diri sendiri kayak gitulah ya, kayak gitu. Nah kalau emang kita udah ngerasa mendingan, ya udah kita lanjutin. Jadi kita nggak bisa tuh maksain diri kalau misalkan kita lagi capek, kita lagi ada masalah, terus kita terus-terusan ngejalanin, tapi orang lain sekitar kita tuh ngerasa kita berubah gitu. Itu kan jadinya nggak bagus buat orang sekitar kita dong, kayak kok Gustin jadi belakangan ini kok jadi males gitu, jadi nggak profesional, kerjaannya jadi kayak istilahnya lama gitu. Kan orang lain pasti yang bakalan kena nih efeknya kalau kita nggak konsisten, lari dari tanggung jawab gitu kan istilahnya. Makanya kalau misalkan kita udah ngerasa lebih mendingan, kita udah ngerasa wah gue udah cukup nih istirahatnya, sekarang udah yuk mulai lagi buat kerja atau ngerjain sesuatu yang emang kemarin-kemarin tuh lu tunda kayak gitu. Terus kalau misalkan untuk tadi apa set goals ya, kayak apa sih target-targetnya? Karena jujur gue personally bukan orang yang bikin target jangka panjang. Jadi kayak gue untuk umur sekarang bikin targetnya paling target jangka pendek dulu sih. Kayak misalkan untuk saat ini misalkan gue tuh pengen dari semester sekian sampai semester sekian misalkan, itu tuh gue targetin untuk ngikut organisasi gitu, baik itu organisasi yang di kampus maupun di luar kampus. Tapi kalau untuk semester sekian sampai nanti semester akhir bahkan skripsian, gue tuh udah komit sama diri gue untuk memperbanyak pengalaman kerja, intern dan lain-lain kayak gitu. Jadi gue tuh lebih ke tipe orang yang mempelajari dan ngikutin alur hidup sesuai present atau apa yang lagi gue lakukan sekarang ini. Jadi kayak kalau misalkan goals gue tercapai yang di present atau target gue udah tercapai yang di present ini, pasti kan otomatis ke depannya gue bisa forecasting nih, ke depannya gue bakalan ngapain kayak gitu. Kayak gitu sih Ga. Oke, makasih Kak Gustin. Nah, mungkin Kak Gustin udah menyampaikan pendapatnya gitu ya. Nah, mungkin kita bisa ke Kak Wisal nih. Gimana nih kira-kira cara Kak Wisal untuk konsisten dan juga mencapai target untuk apa yang kita inginkan gitu. Oke, kalau dari gue sih simpel sih. Kalau untuk masalah konsistensi, iya balik lagi ke kita. Kita kan bukan robot juga. Kita juga butuh istirahat. Ketika kita udah menjalani suatu rutinitas yang akan berjalan gitu-gitu aja, lebih baik sih menurut gue itu kita take a break dulu sih. Jadi benar-benar berhenti dulu sejenak. Entah lu mau ngapain terserah lu, itu kan yang lu tahu. Ya lu diri lu sendiri kan yang tahu. Jadi ya senyaman lu aja, lu butuhnya refreshing seperti apa, ya lakuin gitu. Kalau dari gua pribadi sih, gua itu lebih seneng itu sharing. Jadi kalau gua udah mulai jenuh sama kerjaan gua, udah mulai jenuh sama rutinitas gua yang gua lakuin sehari-hari, ya gua sih lebih, kalau dalam pribadi gua sih lebih enak sharing sih. Karena ketika dengan sharing itu kita bisa menambah informasi juga, bisa menambah bisa ya selain informasi kita juga bisa dapat ide lah dari teman-teman yang kita ajak ngobrol gitu loh. Terus kalau untuk masalah set goals, balik lagi konsisten. Konsisten itu jadi kalau ketika kita udah berjalan gitu-gitu aja nih, lebih baik sih kita kayak bikin ritme. Jadi ketika kita nih ada waktu untuk kerja, terus ada waktu juga untuk me time, terus ada waktu juga ya untuk kerjanya lagi extra miles, terus juga ya pokoknya kita buat ritme sendirilah, kita yang tahu diri kita sendiri, jadi ya dibuat ritme aja, menurut lu enaknya kayak gimana ya lakuin. Terus kalau untuk set goals, benar sih tadi kata Agustin tadi, iya kalau udah umur-umur sekarang itu udah kayak males gitu loh untuk mikirin jangka panjang. Iya benar. Bener gak benar? Iya benar banget. Tuh lo yang masih muda aja masih begitu kan? Udah kayak gimana ya? makin apalagi nanti ketika lulus. Iya. Jadi benar-benar kayak ya udah ketika lu sekarang masih kuliah ya udah set goals lu berarti ya skripsi, lulus, wisuda gitu. Ya ketika wisuda ya lu cari kerja. Itu set goals jangka panjang lah ya. Kalau jangka pendek lu ya lu kelarin dulu aja nih kuliah lu yang sekarang semester ini lu beresin, jangan sampai IPK lu di bawah 3. Terus juga ya kerjain tugas-tugasnya segala macem, ya udah itu set goals untuk jangka pendeknya. Ya set goals jangka panjangnya untuk sekarang ini ketika kalian masih kuliah ya cukup aja sampai di skripsi dan wisuda. Terus ya planning lah lu mau kerja di bagian apa, terus lu mau kerja apa gitu loh. Baik lagi sih ke sesuai passion lu sendiri aja. Oke, tadi kalau kata Kak Gustin
bagaimana cara untuk menjadi konsisten itu kita yang penting ngasih istirahat dulu ya buat diri kita gitu kan. Karena kan diri kita juga bukan robot kata Kak Wisal. Terus juga kita bisa ngasih refreshing juga nih buat diri kita dan juga bikin ritme. Nah mungkin itu buat nomor 1 nih ya Kak buat bagaimana cara menjadi konsisten. Oke, berbicara mengenai konsisten nih Kak dan mencapai target. Pastinya ketika kita udah mulai nih Kak, udah mulai coba gitu kan. Kita udah mau konsisten, kita udah semangat gitu dalam melakukan sesuatu. Tapi pasti ada kalanya nih Kak kita kayak ngedown gitu kan Kak. Kayak ngedown misalkan kita lagi gini, kita lagi semangat-semangatnya nih, kita lagi belajar buat naikin IPK. Tapi di tengah jalan ada hal yang bikin kita down gitu kan. Jadi kayak ya males banget gitu kan. Jadi ya udah gak semangat lagi gitu kan kayak gitu. Nah kira-kira nih menurut kakak berdua cara solusinya gimana sih Kak dalam menghadapi masalah tersebut? Nah mungkin tadi kan Kak Gustin udah duluan nih. Iya. Nah mungkin Kak Wisal. Oke, boleh. Jadi kalau zaman dulu waktu gue masih kuliah ya sempat lah nemuin, karena gue juga bukan seorang mahasiswa yang taat ya, yang tiap hari masuk kampus gitu, enggak. Ya teman-teman angkatan gue pasti tahu lah gue kayak gimana kuliahnya. Ya kalau menurut gue ketika lu ada menemukan suatu kendala dalam perkuliahan lu di tengah jalan, iya apa ya, kalau gue sih ya manfaatin aja. Lu kan boleh absen maksimal berapa kali kan dalam satu mata kuliah gitu kan. Ya manfaatin aja ketika lu emang lagi jenuh sama mata kuliah tersebut. Ya udah manfaatin aja yang jatah absen lu itu. Ya lu lakuin apa kek terserah lu. Cuma ya jangan sampai kuliah lu itu terbengkalai semuanya. Karena ketika sekarang ini gue udah ngerasain sih kayak aduh kenapa ya gue dulu jarang masuk kelas, terus jarang ngikutin kuliah, baru nyesel sih sekarang. Makanya ya manfaatin aja sebisa mungkin waktu lu yang lu punya. Terus juga tadi manfaatin jatah absen itu sih kalau emang lu udah mulai jenuh. Tapi jangan kebablasan, karena kalau kebablasan juga kan pengaruh ke IPK lu juga kan. Iya benar-benar. Nah mungkin dari Kak Wisal tadi memanfaatkan kesempatan gitu ya Kak. Lagi ada betul. kesempatan buat ngasih waktu diri buat lebih memperbaiki gitu ya kan Kak. Yes, betul. Nah kalau dari Kak Gustin gimana Kak? Kalau dari gue sendiri sih gimana kan caranya kita istilahnya nyembuhin diri kita kalau lagi down gitu Ya, kan. gitu. Nah kalau gue nih kan emang anaknya beda ya sama Kak Wisal ya. Kayak yaudah gue nggak mau tuh yang namanya memanfaatkan kesempatan itu. Kelihatan kok. Kelihatan. Emang kalau gue kan rebel. Iya. Rebel ada beda-bedanya Iya. gitu ya Kak. Jadi kalau gue mungkin rebelnya dalam hal lain gitu. Tapi kalau di dalam perkuliahan gue nggak mau memasukkan sifat rebel gue itu gitu. Jadi kayak ya udah mungkin kalau untuk di kuliah tuh karena kalau misalkan lu lagi kayak down atau lu ngerasa diri lu tuh sometimes kita tuh ngerasain jadi impostor human misalkan. Jadi kayak aduh gue kecil banget sih gitu, kayak teman-teman gue udah ketinggalan jauh nih gitu. Misalkan itu kan pasti satu dulu nih, lo harus tahu penyebab kenapa lo jadi ngerasa down, kenapa lo jadi ngerasa kecil. Itu dulu sih. Tapi kebanyakan ya orang down atau ngerasa dirinya kecil itu pasti karena perbandingan atau ada orang yang ngebandingin diri dia sama orang lain gitu kan. Pasti. Cuman kalau dari gue sendiri, kalau gue ngerasa down bukan karena gue ngebandingin diri gue sama orang lain, karena gue udah komit sama diri gue kalau gue nggak pernah yang sedikit pun mau untuk ngebandingin pencapaian gue sama orang lain. Itu satu. Karena apa ya, itu ngejahatin diri gue sendiri pribadi gitu. Jadi kayak misalkan, tapi kemungkinan orang-orang yang ngerasa down itu pasti karena ada alasan yang emang tersendiri. Tapi mungkin kebanyakan itu karena dia ngerasa diri dia kecil atau dia jadi ngebandingin pencapaian dia sama orang lain kayak gitu kan. Cuman ya kalau menurut gue kalau kita lagi ngerasa down kayak gitu, yang harus kita ingat tuh satu, tujuan awal kita tadinya tuh seperti apa. Kayak misalkan pasti gue yakin banget lo pengen ke UNJ karena atas dasar lo pengen ngebanggain orang tua gitu kan. Ya benar-benar. Gue pengen masuk UNJ karena PTN gitu, otomatis orang tua gue proud nih sama gue gitu. Nah terus mungkin lu baru mau memasuki semester 3 itu kayak yaudah kuliah masih indah-indah banget lah gitu istilahnya. Cuman kalau misalkan udah memasuki semester tua nantinya gitu, pasti lu bakalan ngerasain wah pressure yang bertubi-tubi gitu di lu. Nah nanti ya lu inget aja sama tujuan awal lu memulai ini tuh apa gitu. Kalau gue sendiri sih kayak gitu caranya. Kalau misalkan gue lagi ngerasa down, gue ngerasa kayak aduh kok gue
apa sih begini-gini aja gitu atau gimana gitu. Kan beda-beda ya setiap orang daunnya dan lain-lain. Kalau gue ya caranya dengan inget tujuan awal gue gimana. Nah setelah gue inget tujuan awal gue pengen ngebanggain orang tua dan lain sebagainya. Nah kita tinggal ngatur lagi nih, balik lagi ke goals. Apa nih yang perlu gue tingkatin? Apa nih yang perlu gue perbaikin gitu? Apa nih yang perlu gue improve? Jadi sometimes kita tuh butuh banget loh down. Kita butuh banget rasa insecurities. Karena biar apa? Biar kita maju. Kalau emang lu seumur hidup lu gak pernah ngerasain yang namanya insecure, lu gak pernah ngerasain kalau diri lu tuh ternyata imposter human atau gimana gitu, ya lu gak akan maju karena lu gak bisa istilahnya berkaca dengan kehidupan orang di luar sana gitu. Nah, tapi kalau emang lu pernah ngerasain insecurities, lu ngerasa beban dan beban itu bakalan lu bawa sebagai tanggung jawab lo ke depannya, gue yakin lo bakalan berhasil gitu. Jadi nggak melulu kayak ya udah lu down aja gitu. Jadi kalau down itu ya lu sambil mikir juga tujuan awal lu tuh apa. Terus lu set goals, gimana nih caranya biar gue nggak ngerasa down kayak gini lagi. Apa nih yang kurang di diri gue, apa yang harus diimprove, apa yang dari value gue yang udah ada dan mesti ditambahin lagi. Kalau gue pribadi sih kayak gitu ya. Oke, ini dari pertanyaan ini kita dapat 2 sudut pandang nih dari Kak Wisal. Bagaimana cara kita memanfaatkan kesempatan kita gitu selama kuliah. Misalnya kita lagi down, mungkin kita bisa jatah absen kita bisa dipakai gitu ya Kak. Tapi Ikutin Agustin aja, jangan ikutin gue. Itu boleh, cuma jangan sampai kebablasan Tapi gitu. caranya Kak Wisal sih bisa ya. Bisa. Cuman ya emang lo tetap harus ini sih inget tujuan awal lu. Mungkin boleh lah sekali 2 kali. Gini kali mungkin kalau untuk di generasi kalian kan karena kalian itu kelasnya online, itu kayaknya lebih apa ya, jadi lebih banyak waktu. Karena kan kalau dulu gue itu kan offline. Iya, benar. Dari rumah ke kampus macet-macetan, nyampe kampus juga udah males kan, udah capek, udah lepek badan. Nah itu makanya jadi kalau untuk kalian nih di generasi-generasi yang pandemi kayak gini, ya manfaatin lah waktu kalian tuh lebih banyak. Benar. Lebih banyak karena kan kalian udah gak butuh mobilitas kemana-mana. Kalian cukup di rumah doang udah bisa kuliah, bisa kerja segala macam, itu udah harus dimanfaatin sih. Udah enak banget kayak gitu. Nggak harus berkutat dengan Jakarta macetnya kayak gimana kan. Itu sih. Oke, banyak banget nih sudut pandang yang bisa kita ambil dari pertanyaan ini tadi. Dari yang penting kita bisa ingat lagi tujuan kita. Pertama itu kita harus ingat kalau kita tuh kuliah mengapain gitu kan, apa yang kita mau capai selama kuliah. Itu cara buat ngatasin down dalam proses kita untuk menjadi konsisten. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya Kak. Ini pertanyaan mirip-mirip sih, cuma mungkin nanti karena tadi Kak Wisal udah duluan, sekarang Kak Agustin dulu gitu. Nah, ke cara Kak Agustin nih, bagaimana sih cara Kak Agustin dalam membagi waktu? Kakak kan kerja nih ya kemarin, terus sekarang juga persiapan PKL nanti. Nah, cara kakak buat membagi waktu selama kuliah, terus buat organisasi juga, terus buat kerja sama buat me time kayak hangout atau mungkin self reward kakak gitu. Cara bagi waktunya itu gimana Kak? Jujur ya kalau secara teori ngejelasin cara ngebagi waktu itu gue bingung sendiri. Cuman kalau misalkan antara 24 jam di kehidupan gue untuk bagi-bagi itu semua, alhamdulillah sih kayak nggak pernah yang namanya ketabrakan atau keteter, kewalahan dan lain-lain. Karena apalagi untuk sekarang ini kan gue udah demis kan dari Hima. Terus mungkin sekarang rutinitas gue ya cuman kuliah, kerja dan nanti bakalan magang kayak gitu. Cuman untuk nanti magang sendiri pun gue tetap bakalan kerja walaupun WFH gitu. Mungkin kalau dibagi waktunya itu balik lagi sih apa yang jadi prioritas lo saat itu. Kan gue misalkan untuk saat ini ada 3 kegiatan, maybe nanti gue magang, kerja gitu kan, dan untuk keluarga istilahnya gitu, dan diri gue sendiri gitu. Nah mungkin gue ngebagi waktunya itu ya apa yang paling penting dulu nih, yang lagi gue jalanin saat ini, ya pasti kuliah dong gitu. Kayak biar mungkin lu udah kesenangan dapat kerja dan lu ngerasain gaji pertama gitu lah istilah kasarnya, ya pasti tetap lu harus ingat kalau lu tuh tanggung jawab lu sekarang mahasiswa, lu harus kelarin kuliah lu dulu kayak gitu. Jadi kalau misalkan soal ngebagi waktu, ya tetap aja yang paling gue utamain ya kuliah gitu. Jadi kayak misalkan gue kan kerjanya flexible hours gitu, jadi kayak sejam sampai 5 jam itu gue udah bisa selesain tuh kerjaan gitu.
Nah terus jadi kalau misalkan ada kelas pagi berarti gue kelas dulu. Terus nanti selang-seling nih misalkan kerjaan gue udah numpuk beberapa, gue kelarin saat itu juga kayak gitu. Begitupun juga dengan tugas, kayak gue tuh nggak mau jadi deadlineer parah karena kalau itu gue kalau udah mepet-mepet banget gitu gue bisa kayak orang gila gitu loh. Jadi kayak berantakan apa-apa gitu, kayak panik sendiri gitu. Jadi kayak gue udah janji sama diri gue sendiri, gue nggak cocok nih jadi deadlineer gitu. Jadi kayak ya udah misalkan paling lama kalau misalkan gue leyeh-leyeh atau nunda kerjaan buat kuliah gitu, tugas paling 5 hari gitu lamanya gitu. Gak pernah sampai yang seminggu gue diemin gitu. Terus udah, jadi kalau misalkan ada tugas saat itu juga ya gue set tuh to do list, kayak misalkan tugas-tugas yang emang mendesak dan tugas-tugas yang emang sekiranya deadline-nya masih lama kayak gitu. Nah terus kalau untuk diri sendiri dan keluarga ya karena gue bukan tipe anak yang istilahnya demen banget keluar banget gitu, paling keluar cuman kayak buat ya sekedar main yang emang udah lama banget gak main gitu. Nah terus paling karena gue setiap hari juga sama keluarga di rumah, jadi menurut gue itu udah kayak ya udah ngumpul-ngumpul gitu. Cuman kalau untuk diri sendiri mungkin ngeluangin waktu lah ya, seminggu paling 3 kali buat keluar WFC gitu, kayak anak-anak muda zaman now. Work from coffee misalkan, work from cafe. Ya jadi kayak cuman sekedar ngerasain aja nih kalau misalkan udah kayak jenuh kerja di dalam rumah gitu. Jadi mumpung WFA, jadi kayak ya udah nih kerja nih di tempat ngopi atau ngapain gitu. Itu menurut gua itu udah lumayan nge-charge diri gue sih kayak gitu. Jadi intinya bagi waktunya itu ya yang terpenting aja sih, kayak kuliah sih yang paling utama, tetap gue utamain. Oke, berarti kembali ke prioritas kita masing-masing gitu ya Kak. Misalkan emang sekarang tujuan kita kuliah, terus kita bagi lagi prioritas kita buat gimana gitu buat bagi waktu kita gitu. Iya betul. Oke, sebagai deadlineer saya sangat tertegun dan termotivasi gitu ya. Banget sama. Biasanya saya ngerjain hamin 2 jam ya, jadi agak termotivasi gitu. Wah, itu bukan deadline. Soalnya buat golongan-golongan deadliners itu kayak ada the power of kepepet kayaknya. Kayak udah waktu deadline udah makin deket, kayaknya baru muncul nih semangatnya, kayak baru muncul idenya. Bener banget nih Kak, aduh kalau misalkan belum deadline kayaknya masih males gitu ya. Iya bener. Kadang kayak masih Jangan dicontoh. Nah buat teman-teman Empers jangan dicontoh buat deadlineers karena cukup beresiko gitu ya. Bener. Karena kita nggak tahu juga waktu udah nanti deadline makin deket, kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi. Nah bener. Ketika kan nggak tahu ya dosennya. Iya betul. Iya siapa tahu nanti ada, ya amit-amit ada musibah apa, malah jadi kita nggak ngerjain juga kan. Bahaya juga. Bahaya. Nah saran dari Kak Agustin ini bener banget nih buat teman-teman, bisa membagi waktu sebaik mungkin. Terus juga terutama buat kuliah harus kita prioritasin dulu, terutama buat tugas-tugas karena tugas-tugas ini kan sangat berpengaruh gitu ya buat IPK kita nantinya gitu kan. Iya benar. Oke, tadi Kak Agustin udah, nah sekarang Kak Wisal. Kan Kak Wisal udah lulus udah cukup lama nih ya Kak, dari angkatan 2011, berarti lulus 2015 ya Kak? 15 betul. Nah bagaimana sih Kak, sekarang kan Kakak udah kerja, udah punya perusahaan gitu. Bagaimana cara Kakak buat membagi waktu selama kerja, terus juga buat keluarga dan juga buat mungkin Kakak hangout gitu-gitu buat self reward sendiri gitu Kak? Kalau dari gua pribadi sih, karena dari zaman kuliah udah ngerasain jadi deadliners, jadi benar-benar kayak ngerjain tugas benar-benar di akhir waktu. Karena emang gua tipikal ya deadliners, karena the power of kepepet tuh di gua sendiri tuh sangat apa namanya ya powerful. Benar-benar ketika deadline udah makin deket, kayak ide baru muncul semuanya. Kayak kalau deadline masih jauh, ide tuh masih diem aja, masih belum keluar gitu. Nah seketika gue lulus terus kerja, nah itu gue udah gak bisa kayak gitu. Udah gak bisa jadi deadliners lagi karena emang udah tuntutan kerjaan. Dari atasan juga dituntut kayak gitu dan harus benar-benar segera dikerjakan. Karena kan emang kalau udah masuk ke dunia kerja itu kayak deadline tuh udah gak ada. Lu dikasih tugas jam berapa, jam sekian udah harus kelar. Benar. Itu udah gak mungkin lagi lu bisa jadi deadliners karena emang udah kerjaan lu udah deadline terus. Nah itu udah gak bisa. Jadi kalau dari gua sendiri sih kayak bikin to do listnya nih. Tiap harinya ketika lu bangun, ketika lu di kantor, lu bikin to do listnya hari ini mau ngapain aja. Terus lu buat dari situ skala prioritinya tuh apa. Terus lu jadiin top priority lu apa di situ. Jadi benar-benar lu kerjain dulu yang benar-benar menurut lu penting dan emang menurut lu paling pendek waktunya.
Gitu sih. Jadi ya dikerjain dulu aja yang menurut lu itu jadi top priority. Gitu. Oke, benar banget nih kata Kak Wisal. Mungkin kita sekarang masih happy gitu buat ngerjain tugas mepet-mepet sampai Hamin 30 menit baru dikumpulin gitu, tapi ternyata pas kerja udah nggak ada itu kata-kata deadliner. Dan buat teman-teman Empers bisa nih dari sekarang mungkin yang masih begitu masih begitu bisa nih mulai merubah diri kita buat mungkin bisa lebih menghargai waktu gitu ya Kak. Bisa lebih Oh ya tadi lanjut bahas yang soal time management ya, bagi waktu untuk hangout segala macam ya. Kalau untuk time management sendiri sih kalau dari gua itu cara ngebaginya ya sebisa lu sih yang ngebagi. Karena apa ya, ketika lu nanti udah terjun di dunia pekerjaan terus udah atau nanti lu punya usaha sendiri, itu waktu lu akan tersita banyak. Semua orang pada dasarnya sama, punya waktu 24 jam. Itu gimana cara kita manfaatinnya aja sih, tiap menitnya, tiap detiknya itu gimana caranya ya, dari balik lagi ke diri lu sendiri. Bisa nggak lu manfaatin waktu itu? Ya karena pada dasarnya semua orang sama, punya waktu 24 jam. Nggak ada yang punya waktu 25 jam. Semua sama. Jadi ya manfaatin aja sih, kayak lu ketika lu lagi di rumah, ya udah itu family time lu. Ketika lu lagi kerja di luar, ya itu waktu kerja lu. Dan ya enaknya sekarang itu kan bisa work from anywhere ya. Ya Gustin ya. Iya Itu betul. work from anywhere. Karena kalau gue juga sendiri tuh bukan tipikal orang yang bisa diem di suatu tempat dalam waktu berjam-jam. Karena memang kebetulan waktu gue kerja dulu pun untungnya gue bukan bagian yang benar-benar harus natap komputer 24 jam. Itu gue bagian yang harus mapping segala macam ke keliling-keliling. Dan itu ya emang emang karakter gue gitu ya, emang gak mau kerja yang benar-benar natap komputer gitu. Jadi ya dengan sekarang ada WFA ini dan gue bisa ngerjain kerjaan gue itu di mana-mana, ya sangat-sangat ya kebetulan usaha gue juga emang bisa ngerjain di mana aja sih, dari mana aja gue bisa kerja, jadi ya enak sih. Jadi emang bisa iya ngebagi waktunya juga jadi lebih enak kalau sekarang itu gitu. Oke, berarti emang benar-benar harus prioritasin gitu ya buat bagi waktu prioritas lagi. Kembali lagi ke tadi, bagaimana cara kita menyusun skala prioritas kita, mana kegiatan yang kira-kira harus kita kerjakan dulu, baru nanti kembali ke bagaimana cara kita untuk menghargai diri sendiri gitu dengan memberikan self reward buat diri kita. Oke nih Kak, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya kali ya Kak. Pertanyaan selanjutnya mungkin kita mau bahas mengenai prospek dari manajemen pendidikan sendiri ya Kak. Pastikan Kak Gustin kemarin udah di mana Kak kerjanya Kak? Di bagian apa? Kalau yang pas semester 6 itu di BIT Dance. Oke, kalau Kak Wisal di entrepreneur gitu ya Kak? Sebagai Nggak langsung sih. Nggak langsung di awalnya lulus kuliah gue kerja dulu sempat di bank. Oh iya. Nah mungkin banyak teman-teman yang bertanya nih Kak, kira-kira mata pelajaran atau mata kuliah di manajemen pendidikan itu kira-kira bisa nggak sih Kak teraplikasi semuanya gitu di dunia kerja yang mungkin cukup banyak juga yang luas gitu dunia kerjanya. Terus kira-kira selain mungkin karena kata manajemen pendidikan tuh kita identik sama pendidikan gitu Kak. Sebenarnya bisa nggak sih Kak manajemen pendidikan itu masuk di dunia lain, masuk di bidang lain gitu. Bukan dunia lain yang hantu ya. Tapi di bidang lain yang mungkin di luar dari pendidikan atau pemerintahan gitu Kak. Nah mungkin yang mau duluan siapa nih? Kak Wisal. Boleh gue dulu kali ya. Oke, Kak Wisal. Tadi kan udah Agustin soalnya kan. Oh iya. Jadi sih kalau menurut gua MP itu bisa masuk mana aja, karena emang sekarang itu di dunia pekerjaan emang udah nggak udah kayak background pendidikan tuh kayak udah dipandang sebelah mata kayaknya ya. Jadi balik lagi ke soft skill lu sih. Jadi kayak waktu gua zaman kerja itu ada banyak. Jadi di bank itu ada temen gua lulusan peternakan yang itu benar-benar nggak relate kan sama ya lu mau ternak duit di bank gitu kan. Terus ada juga jurusan dia tata boga itu kan ya aneh banget kan, masuk tata boga tapi di bank. Lu mau masak gitu, mau bikin demo masak di bank. Ya menurut gua jadi ya untuk masalah untuk masalah lu jurusan apa ya itu sebenarnya nggak ada ya bukan yang nggak ada hubungannya ya, tapi emang nggak terlalu berpengaruh. Tapi balik lagi ke soft skill lu. Jadi gimana caranya lu bisa dapetin soft skill lu itu selama perkuliahan. Jadi benar-benar ketika lu kuliah, ya ikutin aja mata kuliah yang lu dapetin tuh apa aja, lu benar-benar ikutin semuanya.
lu serap ilmunya semuanya, lu ikutin semuanya, ya pasti akan ada manfaatnya kok. Nggak mungkin yang lu udah lakuin itu nggak ada manfaatnya, nggak mungkin. Itu nggak mungkin banget. Jadi ya benar-benar kayak kalau dari gue sih ya ikutin aja dulu semua mata kuliah yang lu ikutin. Gitu sih. Oke, nah mungkin bisa nih Kak Gustin, gimana kira-kira dari Kak Gustin? Terkait dengan pertanyaan tadi yang bilang bisa nggak sih lulusan MP di luar education gitu kan? Itu menurut gue bisa banget. Bukan menurut gue doang sih, karena udah kelihatan kan, misalkan kayak Kak Wisal dan alumni-alumni lain yang pernah kita temuin gitu. Itu kan mereka ada yang entrepreneur, ada juga yang kerjanya misalkan di bidang lain seperti HR dan turunannya kayak people development, people training development gitu-gitu. Nah itu berarti kan udah out of education kan. Nah jadi kayak benar yang kata Kak Wisal tadi sih. Jadi sekarang kayak misalkan nggak ada tuh requirement orang-orang yang nyari kerja atau semacam loker-loker gitu yang emang jurusannya kudu relevan gitu. Itu udah jarang banget yang gue temuin ya. Kayak misalkan mungkin welcome for fresh graduate misalkan. Terus all majors gitu. Itu pasti tuh yang kayak gitu tuh. Kebanyakan kayak gitu. Mungkin bahkan kayak di tempat PKL gue pun dulu waktu SMK. Itu tuh kan BPJS Ketenagakerjaan. Kebayang dong isinya harusnya mungkin lulusan-lulusan manajemen atau apa gitu ya. Ternyata ada loh yang pertanian tapi jadi relationship officer. Jadi kayak wah itu benar-benar sih dengan kita ketemu sama orang baru itu kan jadi kayak ngebuka wawasan kita yang tadinya mungkin masih sempit nih misalkan nih MP TU doang misalkan kalau orang-orang yang baru masuk MP kan didoktrinnya sama dosen atau maybe tetangga lo atau siapa lo gitu kayak misalkan oh itu ya nanti ya jadi TU di sekolah ya misalkan gitu kan. Nah terus nanti ketika lu semester akhir atau mungkin menjelang lulus lu sering-sering nih ketemu alumni atau orang-orang yang di luar sana yang udah kerja, sini nanti lu bakalan terbuka nih pikirannya. Oh ternyata jurusan tuh sekarang udah nggak sepenting itu ya, gitu. Karena emang kayak di startup, terus corporate, mungkin semacam Tokped dan lain-lainnya kayak orang-orang marketingnya tuh atau orang-orang IT-nya tuh backgroundnya dengan background yang berbeda dan nggak yang jurusan dari dia seharusnya gitu. Kayak gitu sih. Jadi kayak nggak usah pesimis lah, nggak usah istilahnya mensempitkan skill lu sendiri. Jadi kayak mikir gue nanti gimana ya cuman bisa jadi istilahnya bukan maksudnya di sekolah atau TU itu rendah, tapi kan sometimes orang kan pasti pengen punya pencapaian yang emang lebih gitu kan. Nah dengan begitu lu nggak boleh kayak mikir MP ternyata prospek pekerjaannya sempit ya gitu. Nggak gitu kok. Jadi emang ternyata luas, sangat luas. Oke, paling mau nambahin aja Brar. Kalau dari gua ya, kalian nih buat Empers nih harus bersyukur sih, karena di MP itu kita belajar banyak sih. Kita ada belajar manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan segala macam, manajemen kewirausahaan juga, dan itu benar-benar kayak relevan kok, bisa banget itu lu ambil ilmunya semua dan itu bakal berguna banget buat lu. Jadi benar-benar kayak ya lu sekarang ikutin aja semua mata kuliah yang ada di MP karena itu akan bermanfaat sih ke depannya. Pasti banget. Kan gua sekarang aja nyesel dulu kuliah enggak bener gitu. Banget karena emang pasti berguna banget sih. Gitu sih Bran. Oke, berarti bisa kita ketahui nih bahwa MP ternyata enggak cuma bergelut di bidang pendidikan nih Empers, tapi juga bisa ke bidang-bidang lain, terutama mata kuliahnya yang dapat kita ketahui banyak banget gitu ya Kak, dan beragam. Baik itu tadi manajemen mutu atau perilaku organisasi, dan itu semua dapat kita aplikasikan ke dunia kerja nantinya. Ya mungkin sedikit nambahin lagi kali ya. Tapi kalau emang mungkin orang-orang MP atau nanti ketika lulus dia pengen nih ilmu-ilmu yang educationnya yang digunakan, misalkan gimana caranya nanti dia kan ada manajemen peserta didik dan lain-lainnya yang emang basically ke pendidikan gitu. Itu nggak apa-apa juga kok, kayak misalkan itu kan udah pilihan masing-masing ya. Nanti dia mau nerusinnya ke pendidikan agar ilmu kependidikannya digunakan, atau mungkin nanti dia keluar, dia lulus, emang dia pengen ke bidang-bidang lain. Cuman di luar dari hal tersebut, mau itu nanti dia ngambil pendidikan, mau dia ngambilnya bukan pendidikan, itu pasti istilahnya udah ke elaborate gitu loh. Jadinya udah terkolaborasi antara mata kuliah yang satu dengan mata kuliah yang lain. Wow, banyak sekali yang kita dapat dari manajemen pendidikan. Dan buat teman-teman, bersyukurlah jadi mahasiswa manajemen pendidikan bahwa ternyata kita nggak sempit gitu. Betul. Kita harus bangga jadi mahasiswa manajemen pendidikan. Empers.
Harus kita bangga, harus bangga jadi Empers gitu lah. Jangan berkecil hati karena kita dapat menggapai semua bidang gitu. Asik. Betul. Oke, mungkin kita ke pertanyaan terakhir nih ya Kak. Buat Kak Wisal sama buat Kak Agustin. Nah mungkin buat pertanyaan terakhir. Nah ini mungkin dari kakak-kakak bisa ngasih tips and trick gitu buat siswa maupun mahasiswa di luar sana yang sekiranya masih bingung sama goalsnya. Nah mungkin dari kakak-kakak gimana sih cara ngeset goals ala kakak-kakak berdua nih? Mungkin dari Kak Wisal dulu ya. Oke, kalau dari gua sih untuk ngeset goalsnya, yang tadi gue bilang ya, tentuin dulu jangka pendeknya lu mau capai apa. Nanti ketika lu udah tahu nih jangka pendek lu mau kemana, baru abis itu lu tentuin lagi jangka panjangnya lu akan kemana. Itu pasti akan ngebantu sih untuk goals lu ke depannya, untuk masa depan lu akan seperti apa, itu pasti akan menentukan banget. Dan dari gua ya, pesan dari gue itu lu jangan pernah berteman itu mandang-mandang bulu. Karena lu nggak pernah tahu dari siapa lu bisa dapat rezeki gitu. Karena emang sekarang gue udah ngerasain banget ketika gue sekarang ngejalanin bisnis ini dan untungnya alhamdulillahnya gue dulu tuh sering nongkrong bareng sama anak-anak cleaning di kantor gue dulu. Dan dari mereka sendiri akhirnya gue bisa masuk ke kantor gue dulu buat supply chemical, buat supply alat kebersihan, dan itu dibantu sama anak-anak cleaning yang waktu itu sering gue ajak ngobrol, sering gue ya ajak makan, ngopi segala macem ya. Dari situ rezeki gue. Emang pokoknya intinya sih jangan pernah berteman tuh pandang-pandang bulu. Jadi sama siapapun lu harus berteman dan buat relasi yang baik sih. Dan balik lagi ya tadi yang ke episode tadi yang pertama, yang kedua yang gue sampaikan itu trust. Itu masalah trust, itu jangan pernah sembarangan dan jangan pernah main-main karena itu powerful banget. Gitu. Oke, mungkin dari Kak Agustin gimana? Mungkin prinsipnya juga sama kayak yang awal pertanyaan tadi kan, gimana how to set goals gitu. Gue bukan orang yang mikirin 5 tahun ke depan gue bakalan gimana gitu. Karena gue lebih ke tipe yang ngejalanin present nih sekarang. Apa nih keinginan jangka pendek dan tujuan jangka pendek gue. Kalau emang somehow nanti itu gagal kan bukan berarti gagal selamanya. Jadi kan kita bisa milih nih mana yang mau kita lanjutin, mana yang mungkin emang harus kita lepas kayak gitu. Jadi nanti ke depannya kita tahu nih apa yang emang harus kita tingkatin dan lain sebagainya kayak gitu kan. Jadi kalau menurut gue buat orang-orang yang masih bingung apa nanti area of interest dia, apa yang dia sukai, apa skill dia, ya mulai dari sekarang digali aja sih. Kayak misalkan penting-pentingnya dari mata kuliah, dia lebih semangat pas mata kuliahnya siapa nih gitu. Itu kan jadi ketahuan kan, dia pandainya ngomong kah atau dia pandainya public speakingnya kah atau pandainya ngitung segala macam. Itu kan dia jadi bisa tahu kan, dia jadi lebih kenal sama diri dia sendiri. Dah kalau dia udah kenal sama diri dia sendiri, otomatis nanti dia tahu dia arahnya kemana, dan dari dia tahu arahnya nanti dia kemana, dia bisa langsung set goals dalam jangka waktu pendek kayak gitu. Terus mungkin ya itu sih benar kata Kak Wisal, jadi kayak kita emang harus baik ya sama siapapun. Jangan pernah ngebully atau mandang remeh orang lain ya, karena kita nggak tahu di masa depan bisa aja dia lebih sukses dari kita kayak gitu. Dan bener juga kita nggak tahu rezeki kita nanti dari mana, karena bisa aja Allah udah ngasih kita nih rezeki masing-masing, tapi kan ada perantaranya kayak gitu. Dah. Oke, banyak banget nih teman-teman Empers yang kita dapat dari hari ini gitu. Pertama tadi kita udah ngebahas gimana cara konsisten, dan dari Kak Agustin dan Kak Wisal udah ngasih tahu bahwa kita harus bisa mengenali diri kita sendiri gitu ya Kak. Kita nggak boleh maksain diri kita nggak boleh nge-pressure diri kita banget gitu. Karena diri kita juga perlu istirahat, diri kita juga perlu refreshing, dan mungkin kita bisa ngasih itu semua dengan self reward bagi diri kita masing-masing gitu ya Kak. Terus juga ketika kita lagi ngedown dan lagi di bawah-bawahnya banget gitu, kita harus bisa ingat balik ke tujuan kita gitu ya. Dan kesempatan itu berdatang dari mana aja, dan mungkin kita bisa gunakan kesempatan itu sebaik mungkin agar semangat kita dan juga motivasi kita itu kembali lagi gitu. Dan mungkin buat teman-teman semua mungkin buat bagi waktu kayak tadi Kak Gusti dan Kak Wisal bilangin, teman-teman bisa nih bagi waktu, bagi prioritas teman-teman, dan terutama karena kita saat ini masih kuliah, utamain kuliah dulu baru utamain yang lain-lain gitu. Dan kita juga harus bisa ngeset juga nih to-do list kita, karena to-do list ini sangat penting banget gitu ya Kak, karena kan sangat
berpengaruh dengan apa yang ingin kita lakukan, terutama dalam membagi waktu juga, terutama dalam perkuliahan gitu. Dan terakhir tadi kita jangan pandang bulu buat berteman. Kita harus bisa tahu, kita harus bisa nargetin nih dalam jangka pendek kita mau capai apa. Terus juga dengan cara itu mungkin kita bisa mendapatkan goals kita dalam waktu dekat gitu. Terus juga benar tadi kata Kak Wisal dan Kak Gustin, kalau misalkan rezeki itu kita nggak tahu datang dari mana. Mungkin kita bisa dari si A, mungkin dari si B, karena rezeki itu udah Allah atur sedemikian rupa dan kita harus bisa mencari itu dengan berbagai banyak jalan, karena jalan itu nggak cuma satu. Dan buat teman-teman Empers yang mungkin masih bingung juga nih, kira-kira prospek MP itu apa sih? Terus mata kuliah MP itu bisa nggak sih diaplikasikan di bidang lain gitu kan? Jangan khawatir gitu, karena Empers itu serbaguna, multiguna gitu ya. Waduh, multidisiplin. Gak cuma jadi TU, jadi TU kayaknya bukannya merendah, tapi kita tuh bisa lebih luas gitu buat menggapai dunia kerja, bisa di bidang lain. Terutama TU ini kan pasti main job gitu ya. Mungkin kita bisa ke administrasi pendidikan. Namun ternyata nggak cuma itu, kita bisa juga nih ke bidang lain kayak Kak Wisal di entrepreneur dan Kak Gustin yang saat ini sedang menggeluti bidang HR konsultan gitu ya Kak. Oke, makasih banyak nih Kak Gustin dan Kak Wisal. Thank you juga Abrar, thank you Agustin. Ya, Thank you Kak, thank you Abrar. karena waktu yang singkat gitu ya Kak. Dan mungkin teman-teman pertanyaan udah terjawab semua nih. Mungkin dari itu aja yang bisa gue sampein, dan mungkin dari kakak-kakak yang kece-kece ini sampein buat episode kali ini. Gue Abrar Kiamat sebagai host pamit undur diri. Sampai ketemu di MP Karutos season selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye semua.